dan menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut setelah ini terbongkar masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti channel ini. Klik video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Oke teman-teman ya, masih seputaran Vina, yang mana Vina masih berlangsung nih teman-teman ya, pemeriksaan dan juga kasus ini masih belum menemukan titik terang nih teman-teman ya, siapa-siapa yang ada di balik tragedi Vina ini. Namun ada hal yang sangat mengejutkan nih pada Bunda Widya, yang mana Bunda Widya kemarin sempat mengeluarkan statement yang captionnya adalah pesan terakhir, dan itu dilayangkan kepada Bapak Joko Widodo. Apakah Ibu Widya ini sudah ada intimidasi atau banyak yang mencecar Ibu Widya? Kita tidak tahu bersama teman-teman. Namun kita simak dulu seperti apa ungkapan dari Ibu Widya tentang hal ini. Demi suarakan kebenaran dan tegaknya keadilan, sosok Widya kini dalam bahaya hingga minta perlindungan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kasus tewasnya pasangan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam kembali jadi sorotan usai warganet ikut melakukan pencarian sejumlah tersangka. Salah satu warganet yang terbilang sangat lantang dalam menyoroti perkembangan kasus tewasnya Vina tersebut, yakni sosok perempuan bernama Widya. Melalui unggahan videonya yang banyak beredar di jagat maya, Widya memberikan sejumlah analisa perihal dugaan motif para pelaku dalam kasus Vina Cirebon. Warganet bernama Widya secara terang-terangan menyebut kematian Vina merupakan efek domino dari kasus perang sindikat narkoba yang melibatkan sejumlah oknum pejabat penting yang dipelopori Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Kalian pikir hukum ini hanya untuk milik anak-anak pejabat, mantu-mantu pejabat? Dikit-dikit ancam orang. Dikit-dikit ancam orang. Apakah begini cara kalian memantau Iki dan yang namanya Vina? Seperti kalian memantau saya? Ya. Supaya penyelesaian kasus Vina, Widya katakan sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki memiliki peran kunci. Untuk melakukan intimidasi, selain kunjungan langsung ke rumah juga dalami Widya melalui sejumlah unggahan video yang bersikap kontra atau penyanggahan. Kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep pengacara sedang satu kapal jenis bubuk saya pada tahun 2016 karena katanya Dijarat dan bahkan sampai diadakan sayembara dengan nominal 150 juta bagi siapa yang menemukan sosok Widya. Kini Widya seolah sia-sia dengan berbagai upaya yang ia suarakan selama ini untuk menyikap dalang di balik kasus yang menewaskan Vina tersebut. Memberikan pesan terakhir sembari menitikan air mata, Widya minta perlindungan terhadap Presiden Jokowi karena situasinya yang saat ini jadi incaran para mafia. Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat. Katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita yang udah mengadakan sayembara baru agar
bisa mencari tahu yang namanya Widya. Sayembara terbaru, siapa yang bisa menemukan Widya, ya itu dikasih uang 150 juta, naik dari 10 juta ya. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari Ibtu Rudiana? Bapak Rudiana yang terhormat, boleh-boleh saja Anda membohongi publik, merekayasa data, merekayasa yang namanya saksi kala itu, Pak. Tapi tidak boleh bohongi saya, ya kan? Dengar Pak dan netizen semua ya, saya harap mohon doa kalian agar bulan ini bisa terkuak kasus Vina ini, agar tidak menimbulkan kasus ini orang yang berlagak senior, orang yang berlagak pintar, orang yang berlagak pengacara hebat di situ merasa dirinya paling sombong di negara ini. Saya akan buktikan itu. Lalu apa pertanyaan saya untuk orang yang bikin sayembara 150 juta dan orang yang udah mengintimidasi saya? Jika kasus ini terkuak bulan ini, saya ulangi, jika kasus ini terkuak bulan ini, saya harap Ibtu Rudiana itulah kuncinya, satu-satunya. Bersetan dengan sayembara kalian, bersetan dengan anak-anak bupati, wakil bupati yang mengintimidasi saya. Cuman saya satu minta, kasus ini berawal dari orang tua Eki itu sendiri. Merekayasa semua keterangan BAP dan semua saksi yang di persidangan bukan orangnya, yang dipenjara semua orang itu bukan pelakunya. Gak ada lagi bagi saya manusia yang lebih kejam daripada seorang Ibtu Rudiana. Kenapa? Sekarang ini keluarga kalian jauh lebih kejam lagi, sampai membayar orang untuk menghabisi saya, untuk menangkap saya. Karena saya memberikan jalannya penelusuran pemeriksaan untuk kasus Vina dan Eki bermula dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibtu Rudiana. Kenapa kalian ketika saya mengungkap kasus ini kok geram? Geram sekali, menakutkan sekali kata-kata saya itu untuk kalian, sampai kalian itu mengintimidasi saya. Dan ada pula seorang pengacara mengadakan sayembara untuk menangkap saya, naik dari 10 juta menjadi 150 juta. Ada apa ini? Saya curiga kalian juga ikut bermain. Semakin kalian mengadakan sayembara, saya semakin curiga. Karena kalian bilang saya mencemarkan nama baik. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Pertanyaan buat seorang pengacara yang mengadakan sayembara. Yang saya tanyakan, kenapa tahi lalatnya berpindah-pindah? Kemudian di yang namanya Linda juga kadang ada kadang tidak. Seorang Linda juga tahi lalatnya. Boleh sajalah kalian membohongi publik, tapi tidak bisa dengan saya. Kenapa segitu nekatnya untuk menangkap seorang Widya mengadakan sayembara 150 juta? Ada apa ini? Karena semakin mendekati keterangan Widya ya, saya orangnya orang yang sederhana. Dan kala itu saya 2012 dan 13 itu saya sudah ceritakan kepada orang tua saya. Kenapa saya belakangan ini bisa melihat sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu aja. Di luar nalar manusia. Tapi banyak orang yang tidak akan percaya itu. Sewaktu-waktu akan ada orang membisikkan itu kepada saya. Jadi itu kunci
keributan masalah kasus Vina ini, nggak usahlah terlalu mengancam intimidasi saya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Oke, jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret semua. Ya, kalangan geng motor itu yang menaruh yang namanya Vina, yang memperkosa Vina, itulah yang dicari. Sebenarnya keluarga seseorang itu bukan mencari khawatir karena orang yang melakukan pembunuhannya, tetapi orang itu khawatir karena orang yang pertama kali memperkosa yang namanya Vina, dan kedua orang yang memperkosa yang namanya Vina. Bukan pelaku pembunuhnya yang dikhawatirkan mereka bahwa anak mereka itu terlibat dalam apanya. Orang yang khawatir itu karena khawatir terkuak pelaku pemerkosanya, ya. Jadi kalau masalah aktor pembunuhan yang namanya Vina dan Eki itu tergantung bagaimana itu sendiri berani jujur atau tidak. Salam waras. Itulah tadi ya teman-teman ya, ungkapan dari Ibu Widya, dan semoga kita doakan bersama Ibu Widya itu sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.